Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mering Cenik Sakore akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan UAS mata kuliah manajemen sistem informasi. Yang pertama, pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem tampak jika sistem yang sudah ada dikembangkan dan dioperasikan tidak relevan lagi atau sudah tidak mampu lagi mencapai tujuan yang ditentukan. Sehingga dibutuhkan pengembangan sistem kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menghentikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak merupakan proses pembuatan serta perubahan sistem serta model serta metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini pada umumnya merujuk pada suatu sistem komputer atau informasi. Siklus hidup sistem juga adalah pola yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama, rencana atau planning. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, uji coba. Yang terakhir, pengelolaan. Perbaikan sistem atau penggantian sistem dapat dilihat dari dua faktor penyebab, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam sistem lama, pertumbuhan organisasi, instruksi top level manajemen, serta untuk meraih kesempatan strategis yang menguntungkan. Yang kedua, faktor eksternal. Antara lain berhubungan dengan batasan dan lingkungan tempat di mana sistem itu berjalan. Dalam satu lingkungan terdapat beberapa sistem berbeda yang cenderung saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika satu sistem mengalami kemajuan otomatis akan mempengaruhi atau bahkan memaksa sistem lain untuk berkembang. Selain itu, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku juga berperan terhadap perkembangan sistem. Perbedaan sistem informasi berbasis manual dan berbasis komputer. Sistem informasi manajemen manual merupakan sistem pengolahan suatu data secara konvensional dengan melakukan penginputan suatu data belum sepenuhnya efektif dan efisien. Yang pertama, memakan biaya perawatan yang tidak sedikit. Kedua, kemampuan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat besar sangat tidak mungkin karena memiliki kapasitas yang kecil. Yang ketiga, kendala dalam pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Keempat, sangat sulit dalam menghubungkan suatu orang dengan orang lain yang berbeda posisi. Yang kelima, kurang jelas dalam menyajikan data karena masih dalam bentuk bahasa pemrograman. Keenam, mengotomatiskan proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Yang ketujuh, kendala dalam mengetikkan dan menyuntingkan data. Sistem informasi manajemen berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang. Kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Ketiga, sistem biometrik. Keempat, sistem POS atau point of sale. Kelima, sistem telemetri. Keenam, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Ketujuh,
sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Kedelapan, sistem layanan akademis berbasis web. Kesembilan, sistem pertukaran data elektronis. Dan yang terakhir, e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Yang berikut contoh implementasi sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi dalam segala bidang, tak terkecuali di bidang kesehatan. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem terkomputerisasi yang memberi eksekutif akses yang mudah di informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Sistem informasi eksekutif rumah sakit adalah sebuah sistem informasi yang mengolah informasi yang ada di dalam rumah sakit yang diperoleh dari subsistem rumah sakit yang paling terintegrasi, yang menyediakan informasi rinci bagi manajer eksekutif sehingga digunakan oleh pihak eksekutif untuk mengevaluasi rumah sakit dan mengambil keputusan atau tindakan untuk kemajuan rumah sakit ke depannya. Dalam sistem informasi komputerisasi atau elektronik dapat memungkinkan semua orang untuk bisa mengakses informasi-informasi yang ada, baik informasi yang bersifat umum maupun yang khusus atau rahasia. Dengan demikian, maka harus ada sistem pengamanan data yang sangat baik untuk menjaga informasi khusus atau data-data yang bersifat rahasia tersebut. Otomatis perkantoran dan manfaatnya dapat mendukung proses transformasi informasi. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi perkantoran terdiri atas semua sistem elektronik formal dan juga informal, terutama sistem elektronik yang berkaitan dengan komunikasi tentang informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Kedua, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Ketiga, memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Yang berikut, beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dan dalam hal perubahan jadwal. Otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini. Otomatisasi sistem perkantoran akan meningkatkan kualitas kerja. Otomatisasi perkantoran adalah semua yang sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Beberapa sistem otomatisasi perkantoran secara formal dan didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis. Sistem formal ini diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan sistem informasi manajemen. Namun, sebagian besar sistem otomatisasi perkantoran tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem-sistem informal ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri. Dan otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk kemudahan segala jenis
komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Konsep-konsep otomatisasi. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Tiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Kelima, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Aplikasi otomatisasi kantor. Berikut pengolahan kata: surat elektronik, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, transmisi faksimiles, video teks. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Sebuah pengendalian dikatakan berhasil ketika kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir. Betapa pentingnya informasi dalam kehidupan manusia, sehingga informasi yang dapat tidak boleh terlambat, tidak boleh bias atau berat sebelah, harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan relevan dengan penggunaannya, sehingga informasi tersebut menjadi informasi yang berkualitas dan berguna bagi pemakaian. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu dibangun sebuah sistem informasi sebagai media pembangkitnya. Sistem informasi merupakan cara menghasilkan informasi yang berguna. Informasi yang berguna akan mendukung sebuah keputusan bagi pemakaiannya. Pendekatan sistem adalah suatu prosedur langkah demi langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tiap langkah mencakup satu keputusan atau lebih, dan untuk tiap keputusan diperlukan informasi. Pengendalian dalam sebuah sistem pada dasarnya berarti menjaga agar sistem beroperasi dalam batas prestasi tertentu. Sebuah sistem yang berada dalam kendali akan beroperasi dalam batas toleransi yang telah ditentukan. Keluaran dari sebuah sistem kadang-kadang tidak sesuai dengan keluaran yang semestinya atau standar. Hal ini membutuhkan pengendalian melalui sistem umpan balik untuk mencari gangguan-gangguan yang menghambat sehingga terjadi hal seperti itu. Agar sistem umpan balik itu dapat berjalan baik, maka sistem harus memiliki standar keterukuran keluaran, sensor yang dapat menangkap kondisi setiap keluaran, alat yang dapat membandingkan keluaran yang terjadi dengan keluaran standar, serta alat yang bergerak mengoreksi masukan. Oleh karena itu, sistem keorganisasiannya mempunyai sifat terbuka. Berbagai kemungkinan gangguan bisa terjadi dan tidak terduga. Mengingat hal itu, manajer harus mampu dan siap menghadapi segala kemungkinan gangguan. Dalam hal inilah berlaku hukum variasi kebutuhan pengendalian. Tentu saja tidak seluruh tanggapan korektif dari sistem umpan balik harus diterima. Hal ini akan tergantung kepada kepentingan organisasi. Karena itu berlaku fungsi penyaringan. Artinya, hal-hal yang tidak prinsipil dan tidak terlalu mengganggu jalannya organisasi, tanggapan korektif bisa diabaikan. Adapun beberapa unsur pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu standar yang memperincikan prestasi yang diharap. Hal ini bisa berupa anggaran, prosedur pengoperasian, atau suatu algoritma keputusan. Kedua, suatu ukuran prestasi aktual. Ketiga, suatu perbandingan antara prestasi yang diharapkan dan nyata. Yang keempat, suatu laporan penyimpangan pada sebuah unit pengendalian, misalnya seorang manajer. Yang kelima, suatu rangkaian tidak akan diambil unit pengendalian untuk mengubah presentasi mendatang kalau
saat ini akan ada yang kurang menguntungkan disertai serangkaian aturan keputusan untuk memilihkan jawaban yang tepat. IRM dan peranannya dalam organisasi. IRM merupakan sebuah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti Information Resource Management atau IRM. Adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pada suatu perusahaan atau organisasi. Pada konsepnya, manajemen sumber daya informasi merupakan sebuah sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya dalam 5 bentuk. Manajemen strategis. Teknologi informasi yang dikelola untuk memberikan perusahaan tujuan-tujuan keuntungan yang strategis dalam persaingannya. Kedua, manajemen operasional. Teknologi informasi dan sistem informasi yang dapat dikelola melalui susunan fungsi organisasi yang didasarkan pada cara serta fungsi yang teknik kepemimpinan. Manajemen sumber daya. Data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan personil sistem informasi adalah sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik. Manajemen teknologi. Seluruh sumber daya teknologi yang dapat pada sebuah perusahaan yang fungsinya mengolah, menyimpan, dan mengomunikasikan data dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Manajemen pendistribusian. Mengelola pengguna sumber teknologi informasi dan sistem informasi dalam unit usaha atau bisnis merupakan kunci dari para manajer. Tidak peduli fungsi atau tingkatan mereka dalam usaha atau bisnis tersebut. IRM seperti halnya manajemen informasi sumber. Informasi adalah salah satu sumber utama dari perusahaan, dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber-sumber lain. Informasi adalah sumber konseptual yang menggambarkan sumber-sumber fisik yang harus dikelola oleh manajer. Jika skala operasinya terlalu besar untuk diobservasi, maka manajer akan memonitor sumber-sumber fisik dengan menggunakan informasi yang menggambarkan atau mewakili sumber-sumber tersebut. Kritik terhadap pandangan IRM ini muncul. Alasannya adalah bahwa dengan pandangan seperti itu, maka pengukuran nilai informasi menjadi sulit, dan adanya kenyataan bahwa informasi bersifat konseptual bukan fisik. IRM merupakan cara untuk meningkatkan kualitas sistem informasi. Daripada mengandalkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang berlaku untuk seluruh organisasi, sebaiknya perhatian harus ditunjukkan kepada tingkat bawah, di mana sistem dikembangkan. Pandangan ini menganggap IRM sebagai metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang dapat menghasilkan informasi berkualitas. Dasar dari pandangan ini adalah adanya keyakinan bahwa tugas-tugas pengolahan semua informasi dalam perusahaan itu begitu banyak bila halnya dilakukan, yaitu dengan menerapkan salah satu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh organisasi. Kita telah mengetahui bahwa usaha-usaha awal tersebut umumnya gagal dan mendorong diketemukannya DSS. Walaupun argumen bahwa kebijaksanaan yang dibuat sendiri tidak akan cukup adalah benar. Namun kelemahan utama dari pandangan ini adalah bahwa ia mengabaikan perlunya kontrol terpusat dan kontrol yang
terkoordinasi. IRM sebagai manajemen sumber komputerisasi. Karena sulit untuk mengukur nilai informasi, maka perhatian diarahkan kepada sumber-sumber yang dihasilkan informasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa jika perusahaan mengelola komputernya, database-nya, spesialis informasinya, dan sebagainya, berarti ia mengelola informasinya. Kritik terhadap pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan dapat diketahui untuk percaya bahwa informasinya telah dikelola, di mana pada kenyataannya ada waktu itu ia tidak dikelola. Perusahaan tidak boleh terlalu terlibat dalam manajemen sumber, yang hal ini akan menghilangkan pandangan mengenai komoditi yang dihasilkan oleh sumber tersebut, yaitu informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.